Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arga Abdillah D. Ilma dengan nomor NIM 0452000978, Fakultas Sains dan Teknik, jurusan Sistem Informasi, UPBJJ, Kota Surabaya. Kali ini kita akan membuat praktek membuat database di mata kuliah basis data, yaitu tugas 2. Nah, ini ada contoh kasus seperti ini. Ini contoh IRD nya seperti ini, ada variabel dokter, admin, administrator, daftar, pasien dokter. Nah, ini ada beberapa data yang mana kita disuruh membuat dalam bentuk database. Tahapan pembuatan database. Yang pertama, masuk ke dalam MySQL atau MariaDB, kemudian buka browsernya, lalu diketik localhost atau php myadmin. Namun sebelumnya kita perlu menginstal terlebih dahulu yang namanya sampp ya. Seperti ini. Saya sudah menginstal terlebih dahulu agar waktunya lebih singkat. Nah, ini kemudian dijalankan. Ada Apache sama MySQL. Ketika sudah jalan, kita bisa mengetik langsung melalui localhost /php myadmin. Kemudian data definite language atau DDL, sebuah metode kumpulan perintah structured query language atau biasa disebut SQL, yang berfungsi untuk melakukan perubahan, membuat dan menghapus struktur objek-objek pada basis data. A. Membuat database. B. Membuat tabel. Nama file, tipe data, PJ karakter, primary key, forest key. C. Membuat relasi tabel. Designer, terus create relationship ya. 3. Data manipulasi language atau DML, sebuah metode kumpulan perintah structured query language atau biasa disebut SQL, yang berfungsi untuk proses pengolahan data dalam setiap tabel basis data. Data manipulasi language atau DML, isinya ya, pertama A ada insert, B select, C select bersyarat, D select join antar table, E select fungsi matematika count atau biasa disebut, F select fungsi string, where left atau alamat underscore spasi pasien contoh sama dengan CL, G select between, H select like, I select terus order by, J select group by, K update, L delete. Selesai. Langsung saja kita praktek membuat database-nya melalui PHP myadmin. Baiklah, kita langsung saja praktek pembuatan database. Kita bisa buka localhost. Nah, ini localhost /php myadmin. Ini saya menggunakan Mozilla ya. Gambarnya seperti ini. Kalau kita bikin database melalui PHP myadmin, langsung saja kita create database. Langkah pertama kita buat namanya dulu. Kita buat db underscore rumah sakit, karena kita pembuatan database rumah sakit. Langsung di create. Nah, ini udah jadi database-nya. Di sebelah kiri saya, nah ini database-nya db underscore rumah sakit.
Kemudian kita membuat tabel. Nah, di sini ada 6 tabel ya. Yang pertama ada administrator, kemudian daftar, terus pasien, tabel pasien dokter, terus dokter, kemudian dokter admin. Yang pertama kita bisa membuat tabel administrator terlebih dahulu, atau bebas yang lain. Yang penting 6 tabel ini nanti dibuat semuanya. Nah, kita bisa melihat di buku panduan yang sudah dibagikan. Sebenarnya ada beberapa cara ya, bisa melalui CMD, bisa melalui SQL. Tapi saya lebih memilih melalui PHP MyAdmin karena ya simple terus cepat. Setelah kita membuat nama database-nya, kita bisa langsung membuat tabelnya. Contoh ini dengan tabel pasien. Nah, ini contoh tabel pasien. Kita copy saja karena di buku panduan juga sudah tersedia contohnya. Langsung aja, kalau kita manual bisa diisi ini dengan manual ya, tapi kita melalui dengan cara yang cepat bisa seperti ini. Nah, tadi database yang sudah kita copy dari panduan langsung dipastekan saja di sini SQL, kemudian langsung diklik go. Nah, di sini sudah muncul ya tabel pasien, sudah ada ID underscore pasien, nama underscore pasien, alamat underscore pasien, kemudian jenis underscore kelamin, nama penyakit, dan nomor HP. Setelah kita membuat tabel pasien, kita bisa lanjut membuat tabel, yaitu administrator. Nah, tabel administrator ada ID underscore admin, terus primary key nya auto underscore increment, nama underscore admin, varchar-nya 30, waktu underscore jaga, varchar 100 ya. Nah, kita copy aja langsung di sini. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, setelah sudah, langsung kita klik go. Nah, otomatis tabel administrator juga sudah jadi. Nah, ini ada ID underscore admin, nama underscore admin, waktu underscore jaga. Setelah itu lanjut lagi, kita buat tabel dokter. Nah, kita copy juga biar mempersingkat waktu. Langsung aja kita copy. Ini ada create table dokter dalam kurung ID underscore dokter, terus primary key nya auto underscore increment, nama underscore dokter, varchar 30, alamat dokter, dan selanjutnya. Kita sudah copy, langsung saja diklik di SQL, atau ini dipilih di sini dulu ya, diklik db underscore rumah sakit ke database nya, kemudian di SQL kita pastekan. Nah, setelah sudah,
kita ngeklik tabel dokter, langsung aja klik go. Nah, ini sudah jadi tabelnya. Setelah itu lanjut lagi, kita membuat tabel dokter admin. Kita copy sama yang sebelumnya, kita paste, langsung kita klik go. Nah, di sini sudah jadi 4 tabel. Kemudian selanjutnya kita membuat tabel pasien dokter. Kita buat tabel pasien dokter, langsung saja diklik di sini. Kemudian di SQL-nya kita pastekan saja, langsung ke klik go. Nah, ini sudah jadi. Kemudian yang terakhir, kita membuat tabel daftar. Nah, ini yang tabel ke-6, kita buat langsung ke sini. Nah, ini ada yang keliru. Kalau di sini ada tanda X berarti ada yang keliru. Nah, primary key ini tidak boleh terputus ya. Kita buatlah seperti ini. Nah, ini sudah normal. Untuk database-nya langsung diklik go. Nah, ini sudah jadi. Dari database rumah sakit memiliki 6 tabel, yaitu ada administrator, daftar, terus dokter, sama dokter underscore admin, pasien, sama pasien dokter. Yang mana di dalamnya juga sudah ada beberapa tabelnya. Nah, setelah sudah jadi, tampilan tabelnya bisa kita lihat di sini. Nah, ini sudah jadi tampilannya. Ada tampilan administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien, dokter. Kemudian langkah berikutnya, tabel-tabel tersebut harus dibuat relasi. Nah, tabel tersebut dibuat relasi. Untuk memudahkan dalam pembuatan relasi, maka dalam praktikum ini akan dilakukan pada halaman PHP MyAdmin. Langkah awal untuk membuat relasi yaitu dengan cara pilih database rumah sakit, kemudian pada menu tab pilih designer. Oke, kita langsung praktek. Di sini sudah kita pilih database rumah sakit. Nah, kita klik di sini ada designer. Oke. Setelah itu setelah klik designer, kita tata seperti ini ya. Sudah muncul tabel-tabelnya seperti ini, namun belum teratur posisinya, maka kita tata bisa seperti ini. Oke, yang di barisan atas ada dokter admin, administrator, sama daftar. Nah, kita buat dokter admin, terus administrator kita pindahkan juga, kemudian daftar. Nah, kita pindahkan di sini biar enak. Setelah itu ada dokter, pasien dokter, sama pasien. Nah, kita klik di sini dokter, terus pasien dokter sudah di tengah. Nah, ini pasien. Nah, setelah kita sudah menata atau melakukan relasi, Anda harus melakukan pengaturan forest key terlebih dahulu pada field feed yang dijadikan forest key seperti tabel dokter admin, forest key nya ID underscore dokter, koma, terus ID underscore admin. Tabel daftar forest key nya ID pasien, kemudian ID underscore admin. Yang ketiga tabel pasien,
underscore dokter, forest gate-nya ID underscore dokter, ID pasien. Kita pilih di dokter admin. Nah, setelah kita, ini contohnya bisa dilihat di panduan juga. Di sini pengaturan forest gate-nya kita bisa pilih dokter admin, kemudian fieldnya dijadikan forest gate index, terus oke. Nah, ini action dipilih ID dokter, terus pilih index, oke. Baik. Nah, ini dipilih, kemudian mohon maaf keliru, more, terus ini dipilih dulu, more, index, oke. Ini ya sudah. Kemudian lakukan pada tabel lainnya, yaitu tabel dokter dan tabel dokter pasien. Baik, setelah kita melakukan forest key pada tabel tadi, kita bisa lakukan hal yang sama atau ke tabel yang lain, yaitu tabel dokter dan tabel dokter pasien atau pasien dokter. Kita langsung ke tabel dokter, terus struktur, kita pilih more, index, oke. Kemudian di pasien dokter juga sama, kita pilih more, index, oke. Setelah kita forest key diterapkan pada tabel tersebut, kita membuat relasi. Nah, cara membuat relasi yaitu pada menu di samping, pilih create, terus relationship. Lihat di gambar 21 ini, memilih menu create relationship. Baik, selanjutnya kita akan relasikan tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, kita relasikan, contohnya tabel pasien dokter, pilih fieldnya ID pasien. Kemudian tabel pasien sebagai reference key-nya, kemudian pilih fieldnya ID pasien. Nah, kita bisa langsung lihat gambar berikut. Ini ID pasien ke ID pasien, jadi ke pasien dokter, dari tabel pasien ke tabel pasien dokter, ID pasien ke ID pasien, atau bisa kita lihat di gambar seperti ini ya. Ini saya sudah buat contohnya seperti ini. Jadi kita hubungkan satu sama lain tabel-tabel yang sudah kita buat tadi dengan cara klik create relationship. Kita pilih dari tabelnya, umpama dari tabel administrator nih, ID underscore admin, kita hubungkan dengan ID underscore admin yang ada di dokter admin. Nah, untuk mempersingkat waktunya, tadi sudah saya buat langsung seperti ini. Jadi itu merupakan relasi atau data akan dilakukan pada materi berikutnya, yaitu data manipulasi language atau bisa disebut DML. Nah, ini ya.
Baik, setelah kita sudah merelasikan tabel-tabel yang sudah kita buat tadi, kemudian selanjutnya kita manipulasi data ya. Jadi di dalam basis data yang telah dibuat terdapat beberapa tabel, salah satunya adalah tabel pasien dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini ada ID pasien, tipenya terus levelnya 3, keterangan primary key atau increment dan seterusnya. Nah, kemudian kita bisa lanjut tabel dan data dalam tabel tersebut yang akan digunakan sebagai contoh penggunaan perintah DML. Nah, kita disuruh membuat contoh penggunaan perintah DML. Mari kita coba. Yang pertama kita bisa insert ya, insert, langsung saja masuk ke database-nya sini. Mungkin bisa diisi terlebih dahulu lah, ini administrator. Nih, terus kemudian kita insert nama adminnya, kita klik harga, shift-nya atau waktu jaganya dibuat siang. Kemudian langsung kita klik go. Nah, di sini sudah kita cek, ini sudah masuk ya. Nah, bisa dilihat lah, di sini sudah masuk bahwa yang kita insert barusan, nama admin harga, waktu jaga siang ya. Ini sebelumnya saya juga udah mencobanya, ngecek apakah sudah berhasil atau belum. Berarti untuk insert sudah bisa. Atau kita coba ke sini, dokter mama. Nah, nama dokternya misalkan Abdi. Nah, alamat dokter Surabaya. Nah, tanggal lahirnya mungkin 11, nomor HP sekian-sekian, spesialis kulit ya, waktu kerjanya pagi, siang, mama. Nah, terus kita klik go. Ini ada kekeliruan, coba kita cek go. Nah, oke. Nah, bisa dilihat di sini sudah muncul yang barusan kita insert ya. Nah, ini ada nama dokternya Abdi, alamatnya Surabaya, tanggal lahirnya 000. Ini tadi asal dimasukkan aja dulu. Nah, kemudian lanjut. Setelah kita mencoba insert, select merupakan perintah untuk mengambil atau menampilkan data rumus. Select umum adalah sebagai berikut. Nah, contohnya select filenya apa, terus from nama tabelnya. Nah, mungkin kita bisa coba di tabel admin atau mama ya. Kita bisa coba select ini. Nah, kita klik select bintang atau from administrator. Jadi bintang ini menunjukkan semua data yang mau ditampilkan. Nah, ini tampilannya pun sama ya. Nah, tanda bintang untuk mengambil seluruh data. Sudah bisa. Kemudian kita lanjut. Umpama ini di dalam pencarian select nama pasien, jenis kelamin from pasien.
apakah muncul atau tidak. Kita coba di pasien. Nah, berhubung tadi kita untuk ngisinya belum di pasien, kita isi dulu ya, nama pasien umpama AA, terus alamat pasiennya Sidoarjo, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, penyakitnya cacar, nomor HP sekian-sekian. Nah, kita klik go. Nah, di sini sudah keisi pasien AA. Kemudian kita isi lagi umpama BB, ini moker alamatnya, jenis kelaminnya perempuan, penyakitnya jerawat, nomor HP sekian-sekian. Nah, kita insertkan di pasien, sudah ada AA, BB. Nah, di sini kita bisa select nama pasien, jenis kelamin from pasien. Kita coba di sini. Nah, di SQL. Langsung kita tarik go. Nah, sini sudah muncul. Nah, sebenarnya di sini sudah masih banyak, ada select bersyarat, tinggal ikuti panduan-panduan yang ada, hingga sampai select join antar table. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini kita sudah membuat database-nya ya. DB rumah sakit. Nah, tadi tugasnya kita disuruh membuat database praktikum tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Contoh kasusnya ini. Tugas 2-nya kita ERD tersebut silakan Anda buat dalam basis data ya. Sudah, dan kemudian panduan mengerjakannya juga sudah. Tadi kita sudah melakukan praktikum melalui panduan praktikum yang sudah ada disediakan ya. Di sini ini ada panduan praktikum. Nah, tugasnya laporkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengupload link video berikut. Nah, mungkin singkat waktu saja, semoga bisa bermanfaat apa yang sudah saya buat ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.